Ustadz Dery sendiri, coba kita lihat ini artikelnya soal konten selebgram Oklin via makan es krim. Ini kan yang kemudian menjadi satu tonggak begitu ya, untuk keresahan semakin tinggi dan akhirnya dia dilaporkan. Kalau Ustadz Dery sendiri kalau melihat kontennya, udah pernah lihat kontennya belum Ustadz? Lihat, masuk kan di FYP kan, menurutku ini tidak pantas dilihat oleh siapa saja. Siapa saja? Kita punya anak-anak yang punya TikTok juga, yang punya Instagram, yang punya sosmed. Terus ketika anak-anak tadi, anak SD, SMP yang ngelihat dia adegan apa sih kok kayak gini gitu. Dan mestinya yang ngerekam laki-laki itu juga dia kurang ajar juga. Kan dia dipancing. Dia membuat, ya? Dia membuat dan ngerekam, dan dia juga yang mungkin punya ide. Oh, iya. Nah, dia juga harus dilaporkan, tuh laki-laki itu harus dilaporkan juga menurut aku ya, karena ini buat pembelajaran. Bahwasanya pakaian hijab ini mestinya menjadi pagar diri bagi muslimah untuk tidak bermaksiat. Bahkan ada yang memutuskan untuk melepas hijab untuk menghormati pakaiannya, takut-takut agama yang dinistakan, yang dihina orangnya gitu kan. Jadi saya lebih menghargai ya orang-orang ya yang dia memuliakan atribut Islam itu ya. Dengan saya kenapa berpakaian kayak gini, ini bagi pagar diri untuk saya untuk tidak bermaksiat, tuh hati-hati dalam bicara, hati-hati dalam berkomentar, dalam berattitude. Nah, mestinya dengan hijab itu ya, semua orang yang berhijab dia harus semakin lebih baik, lebih solehah, bukannya dia bangga dengan kemaksiatan. Dan definisi hijab yang sebetulnya adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangan, termasuk dada. Jadi kalau ada orang pakai kerudung tutup kepala saya dengan kain, kemudian dada dilihatin ke orang, itu bukan hijab. Itu bukan hijab, mohon maaf, itu bukan hijab. Itu memang saya nggak tahu niat dia menutup rambutnya kenapa, atau apa ada niat lain mungkin. Mohon maaf, ada orang yang berhijab ada yang ditutupi, ataupun dia merasa lebih terlihat cantik dengan pakaian itu. Jadi semata-mata orang, kalau yang bersangkutan ini saya yakin dia berhijab bukan karena Allah, bukan karena agama, karena memang dia suatu budaya di keluarganya, mungkin katanya mamanya berhijab, sekolah juga menyuruh berhijab. Dan satu sisi dia ada saya lihat dari podcast ada kesombongan dengan bentuk tubuhnya yang seksi, mungkin karena dia gym gitu. Jadi ini pembelajaran, edukasi, menunjukkan bahwasanya Nabi katakan nanti akan ada orang berpakaian tapi telanjang, dia berhijab tapi telanjang. Dan ini juga menjadi pembelajaran bagi yang lain untuk tidak mencoba-coba kayak gitu, karena ini hubungannya dengan agama soalnya nih. Kayak orang dulu makan babi baca bismillah, dia silahkan mau makan babi, mau makan anjing, mau makan apa aja terserah dia, tapi jangan baca bismillah dong. Nah, jangan bawa Islam dong, itu hal yang diharamkan dalam Islam. Ataupun yang ditunjukkan oleh Oklin tadi, berbagai macam pose, berbagai macam bentuk mimik wajah, divideoin, dipublish, itu kan jadi konsumsi publik. Saya nggak mau lihat Kak, ketika saya lihat sekali, aduh malu ngelihatnya tuh, malu, takutnya nanti ini muncul di wall kita kan, ini aduh, saya nggak membayangkan gimana keluarganya juga mungkin melihat itu ya. Saya juga dapat ujian sebetulnya, anak saya kan juga berpakaian seksi kan, yang anak sambung saya sama istri kan, tapi dia kan melepas hijabnya, dia takut hijab Islam yang disalahkan gitu loh. Jadi plus minusnya di sini gimana ya? Ya, gitu. Kita bilang dia hijab nggak salah, yang salah itu pakaian yang di bawah hijab itu. Ya mestinya dia sempurnakan gitu. Kalau enggak jangan direkam. Terserah mau ngapain, ya itu urusan dia dengan Allah. Mungkin juga yang perlu dilihat adalah niatnya siapa gitu sebenarnya ya, niatnya. Betul. Tapi kan susah juga untuk menilai niat. Tetapi kalau secara konten itu yang mungkin agak lebih mudah kalau untuk pelaporan secara hukum, karena kalau kontennya bukan cuma satu yang seperti itu. Banyak. Ada banyak begitu ya, ada banyak. Dan kalau kemarin kita ngobrol sama Marissa Ica gitu, setelah konsultasi dengan ahli hukum pidana, ada satu pasal di mana yang itu memungkinkan untuk itu dikenakan. Penistaan agama. Bukan. Jadi lebih kepada kontennya, membuat video atau foto yang menunjukkan gitu sebuah porno aksi atau pornografi atau mengasosiasi seperti itulah ya, soal gitu, menggambarkan itu aja juga ada pasalnya gitu. Jadi memang ini pelajaran buat kita semua untuk hati-hati dalam membuat konten gitu ya. Ini pembelajaran juga Kak ya, bahwasanya ini laki-laki ya, kita nggak perlu sebetulnya jangan sampai merendahkan wanita, karena banyak wanita itu yang merendahkan dirinya sendiri. Ya, dengan apa yang dia buat, akhirnya dia caci maki orang, dihina orang ya. Mudah-mudahan ya, kalau berharap ya, kejadian ini menjadi asbab hidayah bagi Oklin, kemudian dia mulai merenung, ternyata apa yang dibuat sama ini salah ya.
Ya, kan orang yang berpikir ya sebetulnya kalau kita bikin satu postingan itu banyak yang dislike, banyak yang komen negatif, mestinya kan posting itu kita hapus atau jangan buat lagi seperti itu ke depannya. Tapi memang ada orang yang psikologi kayak agak sedikit rusak gitu. Jadi dia senang dengan konflik itu, senang dengan konflik dan itu jadi pusat attention orang, perhatian orang. Dan dia terkenal gitu. Kemudian setelah itu klarifikasi minta maaf. Oke. Nah ini ya kan ini orang minta maaf gitu ya. Iya. Kira-kira kalau dia playing victims. Kalau gue dengar sih dia merasa dia yang korbannya gitu dari aduh dia yang kasihan banget ya, dia dibully orang gara-gara kita, dia akhirnya minta maaf, dia terpukul. Kan nggak lucu kan, orang nggak mungkin membuli orang, mencaci maki orang kalau itu tidak salah gitu. Itu salah betul dan itu ada adegan yang sangat tidak masuk. Ini jorok porno. Itu udah porno aksi dan itu pelaporannya bukannya penistaan agama sebetulnya, porno aksi itu. Porno aksi.